yang punya cita-cita jadi polisi ya ketentangan. Polwan ada. Jadi presiden. Wah, ya tak semuanya sukses semuanya. Amin Allahumma. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wa muhtaramat, kepada yang terhormat dan saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Mekarsari Sri Lucing Untubu dan sangat kami hormati, dan guru-guru semuanya, Bapak Ibu guru dan staf semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat yang sangat kami banggakan. Anak-anakku sekalian, mulai siswa-siswi kelas 6. Siapa yang kelas 6? Angkat tangan. Angkat kelas 5. Kelas 4. Wah, semuanya yang tidak saya sebutkan, yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi setengah siang ini walaupun kepanasan titik-titik, yang penting mudah-mudahan akeh pahala. Amin. Salawat dan salam kita haturkan keridhaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Biar semangat sebelum saya sampaikan materi tentang Isra Mi'raj, kita salawatan dulu ya. Raja. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat, ya hadza matlabi, ya Nabi. Yang
Insya Allah nggak lama-lama ya karena kepanasan semuanya sudah. Baik, Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa, di luar akal manusia, karena selesai acara peristiwa Isra Mi'raj itu selesai, itu banyak orang-orang yang Islam menjadi murtad. Kenapa? Karena imannya tidak kuat. Makanya saya doakan semuanya, Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian, supaya imannya kuat semuanya. Amin Allahumma amin. Supaya dari anak-anak yang luar biasa. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini diawali dengan ayat Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Berarti jelas ini yang memperjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan ayat Asra bi abdi. Asra yang memperjalankan atau diperjalankan. Jadi Rasulullah itu tidak berjalan sendiri tapi diperjalankan. Sendiri aja omong-omongan diri. Khusyuan. Dengarkan ya sebentar ya. Jadi tidak berjalan sendiri Rasulullah itu memang diperjalankan. Diabdihi seorang hamba lailan pada malam hari. Kenapa enggak pagi hari? Kenapa enggak sore hari? Kenapa tidak siang hari? Kenapa? Ada yang tahu? Sebelah kanan, kenapa Rasulullah SAW pada malam hari? Ada yang tahu? Di tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa karena malam hari adalah malam yang spesial, pakai telur. Makanya tahajud itu pada malam hari. Seperti perjalanan itu lewat jalan tol. Makanya bengi-bengi kalau malam-malam, khususnya Bapak Ibu guru, doakan anak-anak kita dan anak-anak didik kita supaya jadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Makanya rahasianya pada malam hari, kalau ahli sholat malam, insya Allah apapun hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Saya teringat baunya Mbak Maimun Zubair, gurunya Gus Baha, Baun tahu pernah disewani atau didatangi seorang guru pondok. Yai Mbak Mun, saya minta amalan supaya anak-anak didik saya jadi anak-anak yang cerdas. Saya sudah niati dan saya sudah maksimalkan apa yang saya pelajari supaya anak-anak saya jadi anak yang cerdas. Namun malah bertanya terbalik begini, lawakmu salah niati, ojo niati pinter murid, karena pinternya murid itu hak prerogatif Allah. Pinternya anak didik itu hak prerogatif Allah. Niati semua lillahi ta'ala. Lewis niati lillahi ta'ala. Masih ono anak didik mangkele ya opo, nakale ya opo. Tangga sabar, mangga didik anak didiknya dengan sabar. Amin Allahumma amin. Doa dari Bapak Ibu guru ini juga mustajabah dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bukan orang tua kandung. Kenapa? Karena yang mengajarkan ilmu satu saja diajarkan kepada anak didiknya, ini jadi jahiliyah pada kita semua. Isok Fatihah minimal diajarkan kepada anak didiknya. Nanti kalau anak didik ini setiap sholat baca Fatihah, insya Allah kita dapat kiriman pahala. Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga? Syaratnya satu, harus sholat. Generasi yang taat sholat 5 waktu. Tapi kalau anak didik ini belum 5 waktu, ya didoakan mudah-mudahan bisa sholat 5 waktu. Ya, karena peristiwa Isra Mi'raj itu intinya adalah menerima perintah sholat.
disebutkan ayatnya lailan minal masjidil haram Ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Kenapa gak dari pasar ke pasar? Atau dari lapangan ke lapangan? Atau dari mana lah? Kenapa kok ayatnya dari masjid ke masjid? Siapa yang tahu? Jamaah! Jamaah! Kenapa Isra Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai Masjid Al-Aqsa, dari masjid ke masjid? Kenapa? Ada yang tahu? Kepingin tahu? Kepingin tahu? Oke, siap. Karena masjid adalah tempat terbaik di muka bumi, tempat sujud, tempat ibadah. Kepala yang mulia, ini biasanya di ngeplak konco itu ya, coba ngeplakan dastu, coba ngeplakan kepala saya. Saking mulianya kepala ditaruh di tempat yang paling rendah, yaitu sujudan, yaitu di masjid. Makanya Rasulullah dimi'rajkan dari masjid ke masjid. Nah, masalahnya itu banyak cerita, bukan Isra-nya tapi Mi'rajnya. Siapa yang tahu Isra itu apa? Perjalanan. Isra itu apa? Maju. Perjalanan. Ada yang tahu? Ada Isra, ada Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Tahu ya? Tahu. Yang kedua, Mi'raj itu adalah dari Masjid Palestina Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Nah, singkat cerita. Ini nanti panjang. Singkat cerita, Rasulullah itu dinaikkan di langit ke sana, ketujuh ketemu Allah itu melalui perjalanan panjang. Yang pertama, ketemu dengan orang yang kepalanya dipukuli sendiri dengan besi yang panas. Ditanyakan, ini apa ini? Ini ternyata anak-anak yang nggak mau sholat, nggak mau sholat, gak keren. Ubur-ubur ikan le, gak keren le. Ya, jadi anak-anakku sekalian harus sholat semuanya ya. Amin Allahumma. Paham ya? Jadi dipukuli kepalanya, ini tanda bahwa orang ini adalah tidak sholat. Nah, karena syaratnya masuk surga harus sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah, awaluha yuhasabu bihul min abdi yaumal qiyamah as-salah. Yang kedua, Rasulullah itu ditunjukkan neraka itu banyak wanita. Kenapa? Bagi guru saya Mukarram Kiai Saulahir 1. Saya beritahu ya ibu-ibu guru semuanya ya. Kenapa wanita masuk neraka? Qalilul syukri, sedikit rasa syukurnya kepada suaminya. Biasanya dikai berkatan, kalau diberi berkat sama tetangganya. Ini dari siapa ini? Dari Bu Siti. Terima kasih ya, terima kasih Bu Siti ya. Terima kasih Bu Siti. Ketika dikasih gajian suaminya, itu mulutnya diam apa bilang terima kasih? Oh, rata-rata dicekel kok mesamin. Ini salah satu wanita itu masuk neraka. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Amin. Kamu butuh gajian tangannya dicium. Terima kasih ya yang beralaji. Maksudnya seperti itu. Nah, pompong ketemu saya dan pompong saya diberikan kesempatan berbicara depan ini, saya tunjukkan bahwa wanita solihah itu salah satunya harus banyak bersyukur apapun keadaan dan kondisi suaminya. Ojo mesak mene. Sing lanang kerja keras sampai habis gosok kabeh, keringetan kabeh.
Lah sing wedok belum alhamdulillah. Yang kedua, salamatul insan fihi kulli. Kebanyakan wanita itu banyak hibahnya, banyak losdolnya. Jangan banyak hibah nih, jangan banyak hibah ya. Makanya kalau kalian hibah itu banyak wanita masuk neraka. Bukan gak ibadah, ibadah, tapi juga pakaian hibah. Makanya ini hibah. Lihat banyak orang hibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti makanya hibah terus, jangan hibah, hentikan hibah, bahaya. Yang ketiga, wanita itu biasanya sering mengumbar aib suaminya. Hati-hati, ibu-ibu. Hati-hati. Hati-hati loh, hati-hati. Bercangkruan, ngobrol-ngobrol sesama guru. Betul sampean itu ganteng ya, angkat pisan. Jare foto. Apane sing angkat? Iku ketok aneh to angkat. Ngomong lempem bilang kali. Itu tanda-tanda wanita di neraka. Kon aib dhewe kok dibong. Aib rumah tangga itu ditutupi, jangan diumbar ke orang lah. Paham ya? Amin. Jadi sampai sholat betul-betul sesuai Isra Mi'raj, sampai akan terpancar dirinya jadi wanita yang soleha betul-betul. Amin Allahumma. Amin. Jangan cuma begini, saya sholat nggak usuk Pak Ustaz. Usuk itu sulit bu. Usuk itu sulit. Kanjeng Nabi pernah memberikan sayembara kepada 4 sahabat pilihan yang biasa disebut Khulafaur Rasyidin. Ayo siapa yang sholatnya paling khusyuk? Saya kasih imamah saya kasih serban saya. Sayyidina Abu Bakar wis kebayang-bayang serban Rasulullah. Akhirnya nggak khusyuk. Sayyidina Umar nggak khusyuk, Sayyidina Utsman nggak khusyuk. Terakhir Sayyidina Ali. Pada ketika tahiyat akhir, wah oleh sorban rasanya. Itu Sayyidina Ali masalah. Sayyidina Ali paling terakhir. Sholat itu khusyuk, blegetes, kamar saya. Sudahlah sampai jamaah saja. Nanti kalau ada yang pabriknya khusyuk, ada yang rusuknya khusyuk, semua terkatrol semua dapat 27 jerah. Dan amin. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita ahli sholat jamaah. Amin. Dan jangan membuli siapapun, jangan membuli siapapun, ya, jangan membuli siapapun. Dan jangan hibah kalau bisa sekarang ini. Karena peristiwa peringatan Isra Mi'raj, banyak orang yang memberikan kesimpulan sendiri-sendiri tanpa tabayun kepada yang bersangkutan. Adik-adik semuanya masih semangat. Ada satu cerita namanya ulama Abdullah bin Mubarak. Beliau ini seorang ulama besar pada zamannya. Ketika itu mau haji. Ketika haji bertemu dengan seorang yang STW setengah tua, itu mengambil bangkai-bangkai hewan, diambil. Karena dia seorang ulama, narui ulama, bu, siapa yang ambil apa? Itu haram, itu bangkai. Apa kata ibu ini? Wahai Abdullah bin Mubarak, saya tahu sampean siapa ulama yang hebat. Saya tahu, tapi urusan ini cukup saya dengan Allah saja. Enggak bisa dia. Bangkai itu tetap haram. Wahai kiai, cukup saya dengan Allah saja. Enggak bisa. Sebelum sampai memberikan klarifikasi tentang peristiwa ini, saya tidak akan pernah diam. Karena ini bahaya, sampai ini haram bangkai ini. Oke kiai, kalau sampai itu keterangan saya ini janda. Dan saya ini janda. Saya janda, tapi punya harga diri. Saya ini janda. Dan saya punya 2 orang anak. Barusan saya di PHK sama bos saya. Dan tetangga saya acu tak acu dengan saya. Maka kalau tidak saya kasih makan
makan ini, maka anak saya akan mati. Mungkin saya bisa menahan lapar, tapi anak saya bagaimana? Oh, kalau begitu sampean ini darurat. Kalau darurat silakan, jangan dimakan. Ini uang haji saya kasihkan kepada sampean. Beli ayam sak kandang-kandang. Alhamdulillah. Loh, ini ulama besar sebagai pelajaran bagi kita semua. Jangan kalau nggak tahu jangan ngomong ke sana ke sini, jadinya fitnah. Ulama ini melihat dengan sendiri itu masih salah, masih tabayun bahwa orang ini adalah orang janda yang butuh dikasihani. Pelajaran juga kalau kita ahli ibadah, ahli sholat, ahli apapun, tapi tetangganya ada yang kelaparan, kita juga berdoa. Tanggone gak iso nggak sekolah, gak iso mangan, kita cek naik posting mangan nang dene nang tangga sampean iki lho, pratekno. Sinamuje, ya apa tidak? Ya. Yang anak-anak harus peduli dengan teman-temannya, jangan pelit. Kalau ada temannya nggak sanggup dikasih jajannya, ya. Biar masuk sur, biar masuk sur, biar masuk sur. Peristiwa Islam ini luar biasa. Yang ketiga, ada Rasulullah menemui ada makam yang berbau harum. Ini makam siapa Jibril? Ini makam wanita zamannya Fir'aun, zamannya Nabi Musa alaihi salam, bernama Masito. Siti Masito. Siti Masito ini adalah tukang sisirnya anak-anaknya Fir'aun. Saking soge, tukang suriain di pembantu. Saking soge, ketika sisir jatuh, apa kata pembantunya? Siti Masito, Faisa Fir'aun, celaka Fir'aun. Loh, sampai mengatakan ayah saya celaka, ayah saya itu Tuhan, ayah saya itu Raja. Berani kamu saya hadapkan dengan ayah saya? Saya berani. Yang saya takutkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imane tukang sisir itu luar biasa. Sampai di hadapan Fir'aun, hei Masito, sampai itu makan dari saya, hidup di istana, keluarga sampean saya jamin. Kalau sampean mau mengatakan saya Tuhan, apapun yang sampean inginkan, saya kasih. Sekarang kamu gak jadi tukang sisir, jadi perdana menteri lah, jadi orang yang hebat di istana saya. Saya tidak mau, lebih baik saya mempertahankan akidah saya, iman saya kepada Allah Subhanahu. Singkat cerita, disediakan penggorengan besar, suaminya dimasukkan dulu di penggorengan, sereng mati, suaminya meninggal dengan keadaan iman. Sampai punya anak kecil yang masih menyusui, anak kecil masih digendongan. Ya Allah, kalau saya yang meninggal, saya nggak masalah ya Allah. Tapi anak saya ini ya Allah yang masih digendongan ini ya Allah, butuh kasih sayang saya ya Allah, ya Allah. Tunjukkan ya Allah kebesaranmu ya Allah. Akhirnya anak kecil ini bilang kepada ibunya, bisa ngomong langsung, ngomong, ibu, sudahlah kita masuk berdunia, kita akan ketemu di surga Allah Subhanahu. Akhirnya dua-duanya masuk di penggorengan. Keluarga Masito orang yang luar biasa, mempertahankan imannya walaupun dalam keadaan kekurangan. Amin Allahumma amin. Jadi kita masih dalam keadaan apapun kudu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan, kalau kalian simpel, permasalahan hidup kalian banyak,